Sobat Jurnalis, selamat datang di Magastik Action dengan edisi podcast Magastik episode 7 bersama saya Saina yang akan memberikan kalian informasi seputar isu barat militer serta opini dari wakil kesiswaan dan guru BK di SMA Kumala Banyanggari 3 Pustisa Barang-Borong. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Ya, selamat siang. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dan di sini jabatannya sebagai apa? Ya, dulu ya. Ya. Saya Fitra Firmansyah, biasa dipanggil Pak Fitra. Jabatan selain guru, saya dapat amanah tugas tambahan untuk menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Ibu? Ya, kalau saya ini Bu Ani Wahdatul Mulia ya, bisa dipanggil Bu Ani. Kalau setelahnya lengkapnya Ani Wahdatul Mulia SPC SPT. Saya kebetulan di sini sebagai guru BK dan koordinator BK. Bapak Ibu sekarang kesibukannya apa di sini? Atau mungkin pas di rumah gitu? Kalau kesibukan, alhamdulillah. Ya, kalau di SMA Bayangkari ini tidak kehabisan aktivitas, tidak kehabisan kegiatan. Sibuk sekali ya. Patut disyukuri. Alhamdulillah. Sama juga saya juga sebagai guru BK ya banyak sekali kegiatan BK itu kan di mana-mana harusnya sikap ya. Jadi bukan cuma di sekolah aja, kadang sampai di rumah pun kita menerima juga menerima apa observasi anak kita lewat WA atau telepon. Oh, jadi bisa ya berkonsul lewat WA gitu? Bisa. Jadi terbuka gitu nih? Betul sekali, kita terbuka. Siapapun bisa, karena kita juga menerima observasi volunteer, kita bisa, atau teman sejawat baik juga ada. Oh, di sini Bapak sama Ibu sudah berapa lama? Dan awalnya gimana? Bisa di sini gitu? Iya, Siapa dulu? mungkin Bapak dulu. Oke. Kalau saya masuk pertama kali di SMA Bayangkari itu tahun 2011. Ya, masih baru 14 tahun ya masih. Iya. Itu lebih sedikit. Saya nggak lebih lama, 22 tahun. Oh, lama sekali. Iya, mungkin lebih tua dari saya. Menurut Bapak sama Ibu, generasi sekarang tuh kayak gimana sih karakter anak zaman sekarang? Yang kayak labelnya kan sekarang Gen Z kan? Mungkin pendapat Bapak Ibu ada perbedaan? Karakter anak zaman sekarang. Ya, biasanya anak sekarang ini banyak dipengaruhi oleh teknologi. Ya, sosmed gitu. Ya, kamu terpengaruh dengan sekarang. Mudah didapatkan informasi yang lebih luas gitu. Kemudian karena teknologi juga memungkinkan banyak aplikasi media sosial, karena juga banyak yang menggunakan media sosial ya. Kadang pergaulan anak lebih luas di media sosial daripada ini. Iya. Teknologi intinya sekarang banyak remaja banyak dipengaruhi oleh teknologi. Bahkan waktu saya di kemarin, anak zaman sekarang itu sebagai pemilik teknologi. Ah, iya iya. Seperti itu. Kayak menguasai generasi kita ini pengguna teknologi, tapi kalian itu pemilik teknologi. Kalau menurut Bapak sendiri? Ya. Benar yang dikatakan Bu Ani, ya, definisi Gen Z secara umum yaitu anak usia belasan tahun yang dekat dengan teknologi. Teknologi di sini bisa diartikan macam-macam, bisa sosmed, ya, bisa internet, bisa laptop dan sebagainya.
gadget, gitu ya. Jadi kalau ditanya perbandingannya itu sangat jauh berbeda. Kebetulan Pak Fitra ini kalau tadi saya Gen Z, saya generasi milenial. Generasi milenial. Jadi tentu kalau dari segi teknologi sangat jauh. Sekarang ini bahasa-bahasa ringannya aja. Kalau teknologi Pak Fitra dulu masih apa itu pakai HP itu pakai ya Nokia yang jadul itu ya, tombolnya kalau ditengkap dipencet itu bunyi dan nadanya masih polifonik. Nah sekarang sudah canggih, kita bisa ngapain aja melalui ponsel gitu ya. Kemudian untuk pergaulannya juga sangat jauh berbeda. Kalau dulu kami, dan mungkin kalian bisa tahu juga sumbernya dari sosial media ya, itu mungkin ya pergaulan konvensional ya, normal, ya bermain, kemudian mengaji, ya sekolah, ya sekolah pun dulu kami kalau zaman saya dulu masih memakai kartu tulis, itu ya kartu tulis. Sekarang sudah pakai board marker atau tinta itu ya. Kalau yang lain perbedaannya, yang saya lihat yang signifikan ini anak dulu itu lebih apa ya, lebih stabil dalam pengendalian emosi, lebih tahan banting lah gitu. Kalau anak sekarang itu ya memang masa atau zaman itu kan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau dulu menang di emosinya tapi lemah di pengetahuannya mungkin ya, mungkin kalah di penggunaan teknologinya, tapi sekarang kebalikannya, emosinya yang ya mungkin bahasanya sekarang sumbu pendek gitu ya. Berita, ada berita apa nggak jelas sumbernya seperti apa langsung percaya. Kalau saya istilahnya FOMO ya, FOMO gitu ya. Tapi kalau di penguasaan teknologi mereka luar biasa. Jadi istilah dulu kalau di rumput menimba ilmu, sekarang sudah nggak menimba lagi, sudah berojok. Kalau bahasa Jawa itu berojok gitu. Informasi itu luar biasa. Data dari mana-mana gitu. Kalau saya dulu itu jujur rumahnya nggak ada. Kalau kita tadi ada ya, kalau saya nggak ada. Kalau saya setelah saya itu apa yang mulai ada itu saya kuliah satu yang pertama itu di mana itu ada teman saya cuma satu yang pakai, yang lainnya enggak, apalagi saya enggak. Itu ya kenal HP mulai kerja 2005 itu saya pakai. Pulsa masih 1 juta. Ya. Jadi apakah emosional anak gitu kayak dipengaruhi teknologi gitu nggak? Apa dari anaknya sendiri? Iya, otomatis karena gini, anak yang menggunakan teknologi menghabiskan banyak waktu dengan teknologi, cenderung dia itu kan menarik diri dari lingkungan ya, menarik dari lingkungan, cenderung individualistik. Apa istilahnya itu interaksi dengan sosial itu lebih sedikit, lebih minim, lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya atau yang lain gitu ya, teknologi yang lain gitu. Seperti itu remaja sekarang gitu kita. Tapi ya ada plus-minusnya ya, tetapi plusnya juga banyak kan, plusnya juga banyak. Saya yakin plusnya juga banyak. Dengan adanya teknologi anak-anak jadi istilah berkembang luas, kemudian rasa ingin tahu yang tinggi, ya, banyak yang diketahui, ya, dengan sekali cepat sekarang ada teknologi AI, ya itu langsung kan sekarang. Ya. Nah, jadi menurut Ibu, apakah ke anak nakal itu beneran ada atau cuma label semata aja karena mereka tuh belum dipahami secara emosionalnya? Kalau dari dunia kebekaan, kita tidak membeli sebagai anak nakal, tidak ada anak nakal.
yang apa yang dalam dunia kebaikan itu mana gini, anak-anak yang belum berkembang, ya, anak-anak yang belum berkembang, jadi bukan anak belum berkembang, ya emosionalnya mungkin, sosialnya mungkin, mandirinya. Jadi itu semua orang kan berproses, anak itu semua orang, jadi anak dewasa semua itu berproses, emosionalnya itu berproses, sosialnya berproses, dan Tuhan juga berproses gitu. Nah, yang dikatakan tadi bermasalah itu hanya mereka belum mau itu bermata, belum berkembang tadi ya, dikatakan belum berkembang tadi. Tapi mungkin dengan adanya intervensi dari orang lain, seperti kalau di sekolah itu ada guru BK memberikan istilahnya itu pendekatan ya, bisa saja anak itu memiliki potensi jauh lebih besar daripada anak yang lain, karena tadi belum berkembang. Kalau mereka sudah berkembang, mereka mungkin justru melampaui dari prestasinya dari anak yang biasa seperti itu. Jadi kita tidak pernah melihat kita memberi aja anak yang spesial yang belum berkembang. Atau mungkin Saya menambahkan pernyataan yang disampaikan tadi ya, jadi kapasitas sebagai guru BK ya, bahwa nakal itu, istilah nakal itu kalau di BK itu siswa yang belum nakal gitu ya, belum berkembang di level tertentu. Nah biasanya nakal ini kan ada apa ya, konotasi positif dan konotasi negatifnya. Kalau secara umum nakal memang di masyarakat itu cenderung berkonotasi negatif, gitu ya. Nanti sekilas saya uraikan untuk yang di masyarakat. Mungkin yang bisa ditambahkan dari pernyataan tadi, anak itu karena usia belasan mungkin belum matang ya, secara emosionalnya, kemudian psikisnya dan sebagainya, maka mereka pun diarahkan. Contoh seperti yang ada di sekolah kita, ya, itu banyak tata tertib di buku saku itu yang bisa digunakan sebagai arahan, bisa digunakan sebagai arahan bahwa anak-anak atau siswa-siswi di SMA Bayangkara itu harus begini, gitu. Menggambar itu nakal bukan? Tidak. Tapi kalau menggambarnya di objek yang tidak semestinya, nah itu bisa dikategorikan apa? Misalnya coret-coret, ya, gambar di tembok. Nah itu kan nakal itu ya. Kemudian menulis itu nakal atau tidak? Tidak. Tapi tadi kalau di objek yang semestinya, misalnya kita menumpahkan ide gagasan ke sebuah karya, lomba pembanggalan sekolah, kenapa tidak bagus sekali. Tapi kalau media atau objeknya tidak tepat, ya itu kan nakal. Kalau istilah kita disebut pelanggaran. Gitu. Cuma yang di sini yang digarisbawahi, mungkin nakal yang bisa diarahkan itu yang bersifat sikap ya, behavior. Seperti apa itu? Ya tadi sikap kita, misalnya anak ini jago gambar, jago menulis, kita arahkan ke yang benarnya seperti apa. Ini loh, kamu jago misalnya olahraganya jago, ya suka apa, tangannya kuat, daripada buat mukulin orang misalnya berantem, wah ikut aja misalnya bela diri, badminton, voli gitu ya. Nah tadi disalurkan emosi itu ya maksud saya. Jadi yang ada yang nakal nggak bisa nakal ini apa, mendisiplinkan pikiran ya.
Kiranya ini karena pikiran itu nggak bisa didisiplinkan, bagaimana caranya? Gitu. Ya, itu yang mungkin masyarakat apa ya perlu pembinaan, mungkin perlu tahu informasi tersebut. Gitu. Jadi anak sendiri itu tidak sadar dia itu bermasalah, iya tidak sadar. Nah, dikatakan bermasalah itu gimana sih? Kalau dia itu dia tidak oke, orang lain tidak oke itu jelas. Ya. Kemudian dia oke, orang lain tidak oke, berarti dia masalah. Benar ya? Ya. Paling saja kita oke ya, orang lain oke, harus sebaliknya orang lain oke, kita tidak oke. Ya. Kita oke, orang lain oke, itu tidak masalah. Jadi banyak anak yang tidak menyadari apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan itu bermasalah seperti itu. Letaknya itu di situ sebenarnya. Nah, sekarang kan banyak diberitakan siswa nakal itu dikirim ke barak sama Bapak dan Ibu Mulyadi. Itu menurut Bapak dan Ibu gimana? Apakah tidak melanggar hak anak atau seperti apa? Bapak dulu. Ya. Ini kebijakan gubernur ya, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi yang berdasarkan KDM. Kang Deddy Mulyadi. Beberapa waktu lalu saya melihat tayangan di sosial media, ya. Tayangannya berupa potongan video. Video pertama itu di sebuah acara di televisi yang kontra dengan kebijakannya Pak Adian itu. Oh, ini gubernur baru Jawa Barat ini sangat tidak mengerti bla 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 gitu, dia tidak setuju. Terus beliaunya itu mengutarakan di negara maju itu tidak ada, contohnya Finlandia. Nah, gitu. Nah itu langsung direspon, kebetulan ada warga negara Indonesia yang menjadi guru TK kalau nggak salah, guru di Finlandia. Finlandia kita tahu kalau tidak salah ini masih menduduki peringkat pertama untuk pendidikan di dunia. Jadi kiblatnya, ya kalau bicara pendidikan itu kiblatnya Finlandia. Jadi si guru tadi menyampaikan, oh enggak, ini enggak, bukan hal baru, justru Pak KDM ini visioner, bisa membawa budaya luar negeri, dan di Finlandia itu sudah ada, cuma istilahnya beda. Kalau di sana itu bukan, sini kan konotasinya mungkin agak kaku ya, Arab militer, soal kuat atau apa gitu ya. Di sana istilahnya ya mungkin seperti family center. Jadi family center ada sebuah sekolah, ya perlakuannya seperti kurang lebih sama seperti yang diterapkan di Jawa Barat itu. Jadi siswa yang apa ya, over lah nakalnya, bukan yang kalau di kita pelanggaran ringan tidak mungkin dikirim ke barak militer, ya. Terlambat sekali langsung dikirim ya. Tapi siswa-siswa yang memang benar-benar bandel kategorinya ya, alkohol, kemudian apa, bullying dengan kekerasan dan sebagainya. Dan ini mereka diberikan apa, tempat khusus di sekolah, kemudian dibina, ada jadwal makan, belajar, pulangnya diantar jemput, yang jelas tidak diperkenankan untuk pulang ke rumah. Jadi sementara waktu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya tambah dari si guru tadi, kalau saya pribadi sebenarnya setuju, tidak apa-apa, cuma porsinya mungkin ya, porsinya memang benar namanya barak militer, tapi ya tidak 100% seperti pendidikan di militer. Mungkin ya pengenalan dasar-dasar militer saja, seperti kedisiplinannya, ya kita harus bangun jam berapa, kita kalau ketemu
orang tua itu harus bersikap seperti apa gitu. Dan terbukti kemarin saya lihat juga di sosial media beberapa siswa itu langsung berubah. Iya. Gitu ya, langsung sungkem dengan ibunya, langsung cium tangan, salim, sama sampai cium kaki kalau nggak salah. Bu, maaf ya, gitu. Jadi dengan kata lain para militer itu mendisiplinkan gitu Ya, saya lagi tadi akan sampaikan, jadi yang mendisiplinkan adalah sikapnya, bukan pikirannya. Menurut Ibu? Kalau saya tidak terburu-buru untuk menyampaikan tidak setuju ya, seperti beberapa pihak yang menyampaikan pendapatnya tidak setuju. Ya kita lihat, kita kaji, kita analisa apa yang sudah ada itu bagaimana dampaknya. Ya, memberikan efek positif atau justru sebaliknya. Ya. Pendidikan anak itu tidak melulu tugas guru, tidak melulu tugas orang tua, tapi juga lingkungan. Ya. Nah, ini berarti kalau dilaksanakan oleh Pemda itu berarti lingkungan ya, ya tidak masalah, ya tidak masalah, semua saling melengkapi pendidikan oleh orang tua, sekolah, kemudian lingkungan tadi yang dilakukan tadi ya. Jadi kalau pendidikan hanya dibebankan kepada orang tua dan kurang ya, karena orang tua bekerja. Ada loh anak yang mulai pagi sampai malam itu tidak bertemu dengan orang tua. Ya. Lalu anak-anak yang bermasalah tadi itu tanggung jawabnya siapa? Kalau orang lain atau pihak lain tidak boleh untuk melakukan pendidikan juga. Sekolah saja misalnya, sekolah anak hanya berapa jam di sekolah, mulai dari jam 7 sampai jam 2 itu berapa jam? Lah sisanya ya kan banyak sisa waktu dari sekolah tadi anak di rumah yang belum tentu di rumah, kadang main ya kan, main keluar atau bahkan pulang malam ya, ada yang kita main itu sampai pulang tengah malam jam 12 malam baru pulang atau jam 1, bahkan mau foto itu ada yang baru pulang seperti itu. Nah, dengan adanya pendidikan di barat militer ya mungkin istilahnya melengkapi. Kalau itu dibutuhkan sekali ya tidak apa-apa. Di sekolah sendiri dalam kebikaan BK pun harus menyadari bahwa adanya keterbatasan kemampuan. Ya kita kalau ada siswa yang bermasalah kita pahami ya, kita berikan pendekatan, kita konseling ya. Hanya saja BK itu kan juga ada keterbatasan, maksudnya gini, bukan Superman ya, jadi ada ya istilahnya kalau ada anak yang memang membutuhkan tindakan lebih, maksudnya apa ya, perlakuan lebih gitu ya, itu saatnya alih tangan kasus, namanya alih tangan kasus kalau di dunia KPK. Ya tidak apa-apa menurut saya pribadi ya, nggak tahu saya mungkin teman-teman TK yang lain di tempat lain, menurut saya itu perlu dikaji dulu efektivitasnya bagaimana. Kalau baik ya saya setuju. Soalnya KPAI sendiri kan menolak metode ini kan Ibu dan Bapak. Bagaimana seharusnya sekolah dan ortu ini menyeimbangkan gitu kedisiplinan dan perilaku anak gitu. Seharusnya gimana? Kalau saya sebenarnya sejauh sederhana, berikan teladan saja. Karena istilah itu ya, satu teladan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Gitu. Kita mau anak itu harus seperti ini, harus diberikan seperti ini, tapi kita sendiri justru berlawan dengan yang kita perintahkan, itu kan juga nggak baik, agak susah. Ayo sholat, tapi kita nggak sholat, atau lambat dalam sholatnya, gitu ya. Ayo misalnya mandi, tapi
orang tuanya tidak mandi atau masih belum mandi, sibuk dengan aktivitas, kan juga dilihat dulu. Ini kok saya belum mandi, gitu ya, terus kok apa atau itu belum mandi, itu jawabannya juga seperti itu. Jadi peran orang tua sekali lagi di lingkungan keluarga, ya itu kan lingkungan pertama kita belajar, ya. Jadi harus bisa memberikan teladan yang baik. Ya. Sebenarnya sekarang itu gampang, tidak perlu banyak diomong. Agensi itu kasih contoh aja. Ya, diomongin nanti kita ngomong 10, mereka ngomongnya 100 gitu. Banyak karena referensinya lebih banyak. Gitu. Dan mereka juga cerdas Iya, betul. Itu milik saya. Ya namanya pendapat kan bebas. Ya semua boleh berpendapat. Ya pakai itu pendapat, sekolah berpendapat, orang tua juga berpendapat, toko-toko psikologi ya psikolog berpendapat, pakar anak berpendapat, semua berpendapat. Ya tadi kalau memberikan yang baik nggak apa-apa, tapi kalau ada mundurnya ya boleh dikaji ulang. Seperti gimana? Dikaji ulang ya mungkin dibutuhkan penelitian dahulu ya, agar menemukan efektivitas dari metode tersebut. Kalau memang itu tidak efektif, mungkin bisa dicarikan pendekatan yang lain seperti itu. Kalau semisal nih Bapak Ibu bisa memilih pendekatan apa yang mungkin bisa diterapkan di sekolah kepada siswa yang bermasalah? Saya dulu. Ya, Kalau saya tadi ya itu sudah ampuh mungkin resep atau jurus yang kalau di ilmu-ilmu bela diri pamungkas itu tadi kita bisa memberikan teladan, contoh yang baik. Kalau saya sebagai guru ya ke siswa saya gitu. Baju harus memasukkan, saya harus memasukkan baju hitam, sepatu harus hitam, maka saya harus pakai sepatu yang berwarna hitam. Itu. Kemudian kita perlakukan anak-anak kita, siswa-siswa kita sebagai sahabat lah ya, mungkin supaya akrab. Ya, supaya mereka bisa dekat dengan kita, bisa dan mau bercerita dengan kita. Kita buat mereka senyaman mungkin, ya. Kita mulai dengan hal yang sederhana supaya mereka mau bercerita bila ada masalah. Kemudian mungkin yang lain ya dibutuhkan semua komponen, semua pihak, tidak bisa salah satu saja. Nah, sebagai guru, orang tua, kemudian warga sekolah dan sebagainya, untuk menunjang, bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah siap diterima. Itu hal baik yang kita sampaikan itu supaya bisa diterima. Diterimanya bukan hanya berupa omongan saja, tapi berupa visualisasi ya, seperti ini. Kayak Allah, anak-anak atau siswa-siswa kita bisa mengikuti apa yang kita instruksikan. Itu dari saya. Dibutuhkan pendekatan yang lebih intens pada anak tersebut. Kalau saya sama ini pengalaman saya dengan seperti itu, pendekatan ini mungkin seperti ini. Misalnya kita sering bertanya, ya, mengajak mereka bicara. Mereka kadang-kadang itu tidak ada yang tempat mereka sebenarnya itu orang tua udah pasti sampai kadang ya tidak ketemu, atau ketemu itu tidak
tidak berkualitas, tidak boleh menghubungkan, tidak berkegiatan betulnya di bicara, tunggu didengarkan. Nah, sebenarnya kita harus mengerti setiap tahun atau dari saya tahu ya, tadi saya bilang kalau tidak di sekolah bisa WA, bisa telepon. Kadang saya kadang ada darurat harus menerima juga. Ada anak yang punya masalah ya, itu saya harus mendengarkan juga. Mereka butuh bicara, kita dengarkan. Ya, seperti itu. Misal kalau pendekatan seperti itu, mereka merasa dapat kasih sayang, dapat cinta, meskipun tidak dari orang tua. Nah, para orang tua dari orang tua, saran saya ya meningkatkan kualitas pertemuan mereka dengan mungkin berbicara, sering ngobrol, bahkan satu hal cuma dari anak-anak yang saya sayang itu saya akan terakhir kali kamu dulu iya, saya tidak pernah dulu saat saya temukan dengan orang tuanya, ayo berpelukan. Sangat terharu ya situasi seperti itu yang tidak pernah dilakukan. Hanya sebuah pelukan, sesuatu yang sangat sulit. Jadi saya pernah itu anak masalah, saya tanya, saya tidak pernah dipeluk orang lain. Saya apalagi misalnya itu di liburan itu enggak. Jadi itu sangat penting sekali ketika kita bicara sama mereka, memberikan perhatian kepada mereka, mengajak mereka sambung enak, nanti mereka cerita apa yang menjadi sebab mereka melakukan tindakan yang berbeda dengan teman-temannya. Mudah-mudahan ya memberikan efek positif ya pendekatan kita. Jadi hal-hal itu kayak tindakan pun berdampak besar nih. Betul sekali. Itu tidak sekali, dua kali saya coba tanya kali. Ternyata anak-anak membutuhkan itu. Nah, yang terakhir nih, pesan Bapak dan Ibu selaku Bapak dan JK di sekolah ini, apa sih pesan Bapak dan Ibu untuk para siswa di sekolah ini, terutama yang sedang memperbaiki perilaku mereka? Ayo sabar, ayo semangat, ya jangan menyerah dengan keterpurukan atau permasalahan. Namanya hidup jatuh bangun biasa, ya kita sampai di titik ini sudah luar biasa. Lahir ke dunia aja sudah luar biasa, sudah prestasi, maka jangan menyerah setiap ada permasalahan. Setiap masa itu ada permasalahan ya dilewati, ya jatuh tidak apa-apa. Jadi Bapak sih. Ya, saya ambil dari bidang yang saya cari, biokes, lakukan yang terbaik. Semua hal ya, jangan setengah-setengah. Ya, kalau baik sekali ya, walaupun agak sulit. Memang teorinya prakteknya susah ya, tapi ya memang ya ini memang dunia ini tempatnya untuk berlatih ya, hasilnya ya, lakukan yang terbaik. Untuk dia pede aja ya, kalau bahasa kerennya ya positive thinking ya, positive thinking. Apa yang nggak bisa selesai dan apa yang nggak bisa diselesaikan. Kelihatan kalau ada apapun itu susah ya, berat ya, pasti di suatu saat selesai karena itu hukum dunia. Kalau ada apa pasti ada akhir, pasti ada selesai. Tadi yang saya balik sabar lagi, pasti nanti ujungnya masih ketemu. Apapun apa kita temukan masalah apapun yang kita hadapi di
diinteraksi dengan teman, kemudian mungkin ada masalah dengan keluarga, ya dengan apa itu sekolahnya, belajarnya, nanti ujungnya pasti selesai. Dan semuanya akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Cuma kita kadang yang terlalu overthinking ya, belum apa-apa, waduh gimana ya, waduh padahal mulai aja belum mulai aja. Ya, takut gitu ya Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya buat melakukan podcast sama saya. Terima kasih. Dadah guys, sampai jumpa di See you. episode berikutnya. Podcast Mabati Jaya.